Bapak lihat apa tadi? Kema? Kema. Mana? Nebot. Wow, anak-anak kreatif sekali ya. Oke, saya mau lihat pondok atau rumah kecil yang dibuat oleh anak-anak di kampung ini, di Labuan Bajo. Wow, keren ya. Itu sate. Wow, keren sekali ya. Ini tempat mereka tidur atau istirahat kalau panas di siang hari. Nah, di sini mereka main takraw. Oh, ada satu lagi di sana. Kita cek dulu. Wow, keren sekali ya. Inilah kreativitas anak-anak di sini, di Labuan Bajo. Mantap. Oke, jadi saya baru lihat kurang lebih ada 2 bangunan rumah yang dibangun oleh anak-anak tingkat SD dan SMP kelas 1 di kampung ini, di Labuan Bajo ya. Dan setelah saya melihat 2 bangunan ini seperti pondok kecil atau rumah kecil yang dibangun dari bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang sudah dibuang orang seperti seng, plastik, kawat, karung, dan lain sebagainya. Saya akhirnya berpikir soal kreativitas dan kepintaran. Nah, pertanyaan yang ingin saya jawab pada saat ini adalah, apakah pendidikan kita di Indonesia itu harus berorientasi mendidik anak-anak untuk menjadi pintar, yang pertama, atau menjadi kreatif? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya berpikir seperti ini. Menurut saya, semua orang yang kreatif itu pasti pintar. Itu tesis utama saya. Semua orang yang kreatif pasti pintar. Dan sebaliknya, semua orang yang pintar belum tentu kreatif. Apalagi pintar menurut kacamata atau standar orang Indonesia. Nah, sekarang saya ingin kembali ke masa lalu saya. Waktu dulu saya belajar SD, SMP, dan SMA di Flores, Indonesia Timur. Saya merasa bahwa waktu itu saya dididik untuk menjadi orang pintar yang tidak kreatif. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu yang paling menonjol dalam sistem pendidikan saya di Flores adalah bahwa seorang siswa harus menghafal apa saja yang diberikan oleh gurunya. Jadi siswa itu menjadi semacam bank yang menyimpan semua informasi dari gurunya. Jadi siswa menjadi penampung dari ide-ide yang digelontorkan oleh seorang guru. Dan seorang siswa akan diuji di sebuah tes atau ujian, bagaimana dia bisa mengingat sedetail mungkin apa saja yang pernah diajarkan oleh gurunya. Dan menurut saya, sistem pendidikan seperti itu sistem pendidikan yang membodohkan. Apalagi untuk mengingat semua itu, siswa diajarkan untuk menghafal, atau siswa diharuskan untuk menghafal sedetail mungkin
apa yang diajarkan oleh seorang guru. Dan pendidikan semacam ini mungkin bisa menghasilkan seorang yang sangat pintar menghafal apa saja, tapi sangat tidak kreatif dalam membangun pemikirannya sendiri. Atas dasar ini, saya akhirnya ketika menjadi dosen, saya tidak pernah memberikan ujian untuk mahasiswa saya. Kenapa seperti itu? Ada beberapa alasan selain alasan yang tadi ya. Alasan yang pertama, saya tidak ingin menguji mahasiswa saya apa yang saya sudah tahu, apa yang saya ajarkan ke mereka, dan saya sudah tahu untuk apa saya menguji mereka. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya tidak ada guna untuk saya dan juga tidak ada guna untuk mereka. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana mahasiswa yang saya ajar itu membangun kesadarannya sendiri, membangun kreativitasnya sendiri dalam berpikir, dan ajaran saya membantu mereka untuk mencapai itu. Jadi saya tidak membutuhkan mereka mengingat semua apa yang saya ajar, tapi ajaran saya sebagai sebuah motivasi, inspirasi untuk mereka agar mereka bisa berpikir sendiri. Yang kedua, menurut saya di Indonesia ini banyak sekali orang pintar, tapi sedikit sekali orang yang berpihak kepada orang kecil. Karena itu saya waktu mengajar dulu di salah satu kampus di Flores, untuk mahasiswa saya yang sering demo untuk melawan pemerintah, membantu orang kecil, melawan gereja, saya akan memberikan nilai A+. Kenapa seperti itu? Karena bagi saya, kepintaran, kreativitas harus diimbangi dengan keberpihakan kepada yang kecil. Dan biasanya menurut saya, atau menurut pengalaman saya, mereka yang kreatif lebih mudah untuk menjadi mereka yang berpihak pada yang kecil. Karena itu pendidikan yang paling penting menurut saya adalah pendidikan yang membuat seorang siswa menjadi kreatif, berani berpikir sendiri, berani berpikir dari pakem sosial, ekonomi, politik yang ada di mana dia tinggal. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bisa mengubah dunia, bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Saya ada jemur kasur, tapi saya ada kesibukan lain, jadi saya minta anak-anak untuk jaga kasur. Anak-anak di sini itu anak-anak yang mungkin yang bangun 2 pondok tadi yang Anda lihat. Oke, itu 2 anak itu. Jadi saya kasih kamu 10.000 ya satu orang sampai kering kasurnya ya. Oke ya. Sekarang satu ini kamu terima dulu 5.000. 10.000 ini toh. Oke. Ini 10.000 untuk bagi 2 ya. Kalau sudah selesai saya angkat sebentar, saya kasih lagi 10.000. Jangan 10.000 sebentar. Ya. 10.000 setelah kasurnya kering. Wah, semoga sudah kering ya. Kita cek anak-anak dulu. Wow, anak-anak tidak ada. Wow, mereka telantarkan. Ade, halo, yang jaga kasur mana tadi? Sudah terima uang, lari mereka. Sedikit lagi kami akan terbang ke Soa, Bajawa. Mantap. Jadi saya terbang dengan Bapak dan Mama. Karena Mama lagi sakit, Bapak juga ada di ujung sana. Saya tidak sakit. Mantap.
Sini. Tadi kau ke Suabot apa? Ke Suabot apa kau tadi? Jemput opa oma. Oh, jemput opa dan oma. Oh, jemput oma. Woi, ngeri sekali kau. Jadi kau belum saling opa tuh kau. Salim opa sudah. Jesper, salim opa. Terus ya. Kau belum saling opa. Opa. Pintar. Nah, salim bab tengah dulu. Salim bab tengah. Nah, tos dulu. Tos. Mantap. Jangan lupa subscribe. Hai kamu sudah. Hey.